Selamat malam semuanya. Jadi kami kali ini akan membahas tentang UAS Pariwisata Melayu dengan tema Batam with the Unique Malay Culture. Jadi ada pun kelompok dari kami. Yang pertama ada saya, Emalvan Dimas. Ada saya sendiri, Adika Novianti Idris. Ada saya sendiri, Teresia Dwi Kristina. Saya Raditya. Saya Putri Hanisan. Saya Shiva Febrina. Saya Sherin Hana. Dan saya Eleonora. Habis itu kita akan masuk pada pembahasan yang akan dibacakan oleh Ellen. A Map of Batam. Kota Batam adalah sebuah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang, dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Berikut ini adalah sejarah Pulau Batam. Pulau Batam dihuni pertama kali oleh orang Melayu dengan sebutan orang Selat sejak tahun 231 Masehi. Pulau yang pernah menjadi medan perjuangan Laksamana Hangna di dalam melawan penjajah ini digunakan oleh pemerintah pada dekade 1960-an sebagai basis logistik minyak bumi di Pulau Sambu. Next. Apa itu budaya dan adat istiadat? Budaya dan adat istiadat adalah suatu kebiasaan ataupun aturan yang telah ada sejak zaman dahulu, kemudian diturunkan secara turun-temurun kepada generasi berikutnya. Next. Apa saja hal unik yang berkaitan dengan budaya dan adat istiadat Melayu yang berada di Kota Batam? Yuk kita simak. Yang pertama akan dijelaskan oleh Teresia. Yang pertama adalah destinasi wisata Melayu Batam. Next. Jadi ada 4 top destination, yaitu dalam Museum Raja Ali Haji, Makam Nong Isa, Rumah Adat Limas Potong Batam, dan Dendang Melayu. Museum Raja Ali Haji merupakan museum yang memiliki peninggalan bersejarah pertama yang berada di wilayah Batam. Museum ini diresmikan tepat pada hari jadi Batam yang ke-191 tahun, yaitu tanggal 18 Desember 2020. Adapun peninggalan sejarah dari museum ini mulai dari masa pemerintahan Raja Nong Isa, penjajahan Belanda Jepang, kepemimpinan B.J. Habibie, hingga benda-benda prasejarah yaitu tudung manto, topeng, tanjak, alat musik Melayu, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada pun tradisi Melayu di Batam. Jadi yang pertama itu ada tradisi kelahiran. Jadi kelahiran seorang anak telah dipandang oleh seorang Melayu sebagai suatu berkah daripada Allah SWT. Anak dipandang sebagai penyambung zuriat. Kelakuan sang anak yang bernada jenaka akan menjadi pelipur hati, sedangkan perangainya yang menjunjung akhlak mulia akan menjadi penyejuk pandangan mata. Sebab itu kelahiran anak amatlah diperhatikan. Kemudian ada pun tradisi nikah kawin. Nikah kawin terjadi tentu saja berawal dari sentuhan pandang memandang. Dalam hal besar ini kemungkinan bermula dari sentuhan pandang antar lelaki dengan perempuan, tapi juga bisa terjadi dari pandang ibu bapak. Kemudian ada pun kegiatan yang menarik seperti merisi, meminang, berinai, berandam, menikah, bersanding, dan yang terakhir itu ada tepung tawar. Kemudian ada makan nasi hadap-hadapan, memberi hormat pada mertua, berdimbar, atau yang biasa disebut mandi taman. Kemudian ada pun tradisi kematian. Sesuai dengan ajaran Islam, maka orang Melayu memandang kematian sebagai perjalanan menuju hadirat ilahi. Dalam pandangan orang Melayu sering dibentangkan dalam berbagai karya sastra Melayu, artinya akhirat adalah masa depan yang hakiki. Tanda kematian di perkampungan Melayu ada yang membunyikan tabuh, ada pula naskus ataupun ketuk kayu, bahkan ada juga yang menggunakan gong. Kemudian akan dijelaskan oleh Yara Divian. Jadi selanjutnya ini ada makanan khas Melayu Batam. Yang pertama itu ada mie lendir, adalah mie kuning yang disajikan dengan bumbu kuah kental, dilengkapi dengan irisan telur, toge, irisan cabai, bawang goreng, dan seledri. Tidak sulit mencari tempat makanan yang menjual mie lendir di Batam, harganya pun cukup terjangkau. Nah, selanjutnya ada siput gonggong, adalah makanan laut khas Batam. Gonggong sendiri kerap menjadi makanan sehari-hari karena mudah didapat dan harganya yang juga murah. Pada umumnya, gonggong disajikan dengan cara direbus dan dihidangkan dengan sambal. Cara memakannya agak unik karena menggunakan tusuk gigi untuk mengeluarkan daging gonggong dari dalam cangkang. Selanjutnya, makanan dan minuman khas Melayu. Memiliki nama yang unik, yaitu es Laksamana Mengamuk, merupakan salah satu minuman tradisional khas Riau yang terbuat dari kueni sebagai bahan utama. Dikisahkan oleh seorang Laksamana sedang mengamuk di
perkebunan Kueni milik seorang tuan tanah. Kemarahan Laksamana ini dikarenakan pemilik kebun Kueni membawa lari istri Laksamana. Oke, selanjutnya ada pakaian adat Melayu Batam. Yang pertama ada pakaian adat Melayu kaum laki-laki, ada baju gunting Cina. Baju ini bisa dipakai sehari-hari yang bersifat santai. Pakaian ini yang dikenakan sehari bersifat santai atau pakaian biasa, biasanya dipakai di rumah dan boleh dikenakan untuk menerima tamu sehari-hari di rumah. Pakaian ini pun boleh dipakai ketika bertamu ke rumah kaum kerabat terdekat. Dapat juga digunakan dalam pertemuan yang tidak resmi. Kemudian ada baju cekak musang. Baju ini terdiri dari baju, celana, kain, dan songkok atau tanjak. Bentuk bajunya ini hampir sama dengan baju teluk belanga, tetapi lehernya tidak berkerah dan berkancing, hanya serta bagian depan dari leher berbelah ke bawah sepanjang lebih kurang 5 jari, supaya mudah dimasukkan dari atas kepala. Selanjutnya baju teluk belanga. Terdiri dari baju, celana, dan kain samping serta penutup kepala. Leher baju berkerah dan berkancing, jumlah kancingnya itu lazimnya sejumlah 5 buah melambangkan rukun Islam. Koce sama dengan baju cekak musang, lengan baju panjangnya ini agak menutup pergelangan tangan. Kain samping bervariasi, biasanya menggunakan kain songket. Cara memasangnya pun bervariasi. Ada yang dilipat siri di depan dengan bagian kanan sebelah atas dan ada pula yang dipujut ke samping, tergantung siapa pemakainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sherin. Selanjutnya ada pakaian adat Melayu untuk kaum perempuan. Yang pertama ada baju kurung. Kelengkapan baju kurung perempuan Melayu terdiri dari kain, baju, dan selendang. Panjang atau kedalaman baju agak sedikit di atas lutut. Ada juga baju kurung untuk sehari-hari di rumah yang kedalamannya sepinggang atau sedikit bawah pinggang. Bentuk baju berlengan panjang dan ukuran badan longgar, tidak boleh ketat dan tidak boleh memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh si pemakai. Perempuan yang sudah berumur tidak boleh mengenakan baju yang warnanya mencolok. Selendang dipakai dengan dilepas di bahu dan tidak boleh melingkar di leher si pemakai. Yang kedua ada baju kebaya labu atau sering juga disebut dengan kebaya panjang. Belah labu atau belah dada juga terdiri atau baju kain dan selendang. Panjang lengan baju kira-kira 2 jari dari pergelangan tangan sehingga gelang yang dipakai akan terlihat. Lebar lengan kira-kira 3 jari dari permukaan lengan. Kedalaman baju yang bervariasi. Ada juga yang sampai ke betis atau sedikit ke atas. Baju agak longgar dan tidak boleh dikecilkan di bagian yang dapat menunjukkan ukuran atau bentuk pinggang serta gaya pinggul. Biasanya jenis dan warna coraknya disesuaikan antara kain dan baju. Selanjutnya itu ada rumah adat Melayu Batam. Rumah adat Limas Potong. Rumah limas potong merupakan salah satu bentuk rumah adat Melayu di Kepulauan Riau. Rumah tradisional ini merupakan milik Haji Sain, salah satu penduduk Batam yang sudah mulai menempati rumah ini sejak November 1959. Rumah ini terbilang istimewa karena merupakan rumah tradisional Melayu satu-satunya yang masih bertahan di Batam. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.